Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Pada hari ini jumpa kembali dengan saya dalam channel Abdullah Bijak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di permukaan bumi itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah yang percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa dalam kehadiran di permukaan bumi ini sebagai amanah Allah, sebagai the agent of God, pengganti Allah untuk memakmurkan bumi, dan yang kedua sebagai pengabdi, sebagai hamba yang memakmurkan bumi adalah bagaimana memelihara bumi beserta isinya, bagaimana mengembangkan, dan bagaimana membangun sebuah perkotaan. Karena itu kaitan dengan apa yang saya sampaikan, bahwa di dunia ini khususnya di Indonesia, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita semua untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia ini yang lebih kurang 13.000 pulau, dari Sabang sampai Merauke, bersuku-suku, berbahasa, berbudaya. Salah satunya yang saya hadiri pada kesempatan ini, saya datangi di sebuah wilayah Indonesia, yaitu Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado. Di Manado ini jumlah komunitas agama Nasrani lebih kurang daripada 60%. Mungkin agama Islam 37%, ada Hindu, Buddha, dan seterusnya. Begitu mereka merawat keharmonisan, menjaga NKRI, merawat kebangsaan, hidupnya sungguh sangat moderat, sangat toleransi. Coba bayangkan, di Manado ini orang-orang Islam tidak pernah terusik, atau sebaliknya hampir tidak ditemukan bahwa ada kejahatan-kejahatan, dan memang tidak ada. Misalnya penjamret, begal, dan seterusnya, bahkan pencuri, karena mereka punya prinsip bahwa hidup ini dalam kasih Tuhan. Begitu juga dalam Islam, hidup ini harus ada saling mencintai, saling menyayangi, tidak boleh ada yang menyakiti. Karena itu pemirsa sekalian, perbedaan antara
beda agama, beda suku, khususnya di Manado yang saya baca beberapa hari, itu tidak ada. Mereka dalam perbedaan itu menjadi satu. Bayangkan setiap kita berjumpa satu dengan yang lain, yang diutamakan itu adalah senyum. Makanya istilahnya bibir Manado. Orang-orang Manado itu murah senyum. Ya, bibirnya tidak menampakkan bahwa dislike, tidak suka terhadap orang lain. Karena itu pemirsa sekalian, inilah sebenarnya pesan daripada Al-Quran itu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami, kata Allah bersama malaikat, telah menciptakan manusia laki-laki perempuan, berjenis kelamin, bersuku-suku, berbangsa, berbudaya, berbahasa dan sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu, saling mengenal. Saling mengenal bukan hanya mengenal, oh ya, kamu ini dari suku Jawa, kamu ini dari suku Madura, kamu ini dari suku Sulawesi, kamu ini dari suku Kendari, Ambon dan seterusnya, Manado. Memahami tentang karakter, memahami tentang budaya, memahami tentang agama, memahami tentang perasaan. Bagaimana kita bisa hidup bersama kalau kita tidak ada dialog antara satu dengan lain? Dan bagaimana kita bisa hidup berdamai kalau tidak pernah hidup bersama? Jadi kedamaian itu diperoleh apabila kita saling memahami, saling mengerti. Karena itu pemirsa sekalian, ada sebuah peristiwa yang saya alami. Ini betul-betul ini kalau kita dalam membangun kehidupan damai itu tidak ada masalah. Ketika saya ingin membeli sebuah topi itu yang saya inginkan, yang saya idamkan adalah yang bertuliskan Bunaken. Bunaken itu salah satu dinasti wisata yang terkenal. Di situ orang bisa menyelam, di situ orang bisa berenang dan seterusnya. Ya. Ternyata topi yang saya beli itu adalah bertuliskan Bukit Kasih. Sebagian teman-teman bilang, kenapa kamu membeli topi Bukit Kasih? Bukit Kasih itu kan sebuah puncak daripada perasaan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Itu yang dipesankan dalam agama Nasrani. Ya, kasih itu sebenarnya ajarannya Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan ya melalui kisah-kisah ya Maryam, ibunda daripada Isa Al-Masih. Karena itu pemirsa sekalian, bagi saya yang orang sudah lama belajar tentang apa arti sebuah perbedaan, bahwa antara kata kasih dengan kasih kata Rahman dan Rahim itu sama, cuma penggunaannya saja yang berbeda. Penggunaan bagi agama lain dan kita adalah penggunaan agama kita. Karena itu tidak boleh ada yang merebut kata kasih itu. Itu dalam studi agama-agama, agree and disagreement, setuju dalam perbedaan. Anda silakan menggunakan itu karena Anda punya keyakinan percaya kepada Tuhan. Saya juga menggunakan dengan kata lain, karena di dalam kehidupan beragama itu senjata ayat yang menjadi ayat pamungkas dalam ajaran pemahaman moderasi beragama adalah innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa, sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, tidak ada keraguan begitu ya. Karena itu orang-orang yang percaya kepada agama Nasrani, Yahudi, kita tidak perlu sewot ya.
Karena lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma abatum. Itu prinsip. Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang kamu sembah, itu prinsip. Atau Tuhan yang kamu sembah bukan Tuhan yang aku sembah. Karena itu, karena kita ini adalah hidup beragam, marilah kita membangun kehidupan ini dengan sama-sama ada perasaan, ada tenggang rasa, ada penghormatan, toleransi, ya, antara satu dengan yang lain. Disinilah yang sebenarnya saya lihat bahwa di Indonesia itu yang kita harus rawat itu. Di Manado, di Ambon, di Sumatera, di Batak dan seterusnya, kemudian di Aceh, di mana yang mayoritas harus menyayangi, melindungi yang minoritas, dan di mana yang minoritas menghargai, menghormati terhadap yang mayoritas. Penghormatan kepada sesama manusia bukan berarti penghambaan, tetapi menghormati manusia itu sebenarnya telah menghormati daripada pencipta, ya. Barang siapa yang menghargai manusia, maka itu berarti dia telah menghargai dan menghormati pencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua orang hidup itu dan orang yang beragama percaya kepada satu Tuhan. Persoalannya, Tuhan yang mana yang benar? Dalam perspektif lintas agama atau lintas keyakinan, Tuhan itu satu, tetapi nama yang berbeda. Karena itu cukuplah bagi kita bahwa meyakini inklusivitas. Agama yang paling benar adalah agama Islam kalau saya orang Islam. Tapi tidak berarti saya menutup kemungkinan bahwa ada juga orang selain daripada saya meyakini bahwa agamanya benar, ya. Tidak boleh kita mengkapling atau mengklaim bahwa hanya agama saya yang benar, yang lain tidak benar. Inilah yang pernah saudara sekalian kita ketahui terjadi, ada gap antara Nasrani dengan Islam. Ketika pasca Konsili Nisea, kelompok-kelompok Katolik yang ortodoks itu dia mengatakan begini, extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan, yang selamat hanyalah orang-orang Nasrani. Nah, sehingga ada prinsip itu, di luar itu ya tidak selamat. Ini sebenarnya ada yang memandang bahwa dari bacaan sebuah surat Timotius 3, ya. Begitu juga dalam Islam, inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia adalah agama Islam. Memang extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada selamat, itu keyakinan. Kemudian Islam, inna dina indallah Islam, agama yang paling mulia si Allah adalah agama Islam. Mari kita jalan dengan sama-sama jalan lurus untuk menuju puncak keyakinan. Jangan ada yang saling membelot sini, pasti terjadi tabrakan, ya. Kenapa terjadi tabrakan? Karena tadi masing-masing berprinsip. Inilah sehingga di dalam ajaran yang saya tahu, ajaran agama Katolik itu pada terjadi perubahan pada saat Konsili Vatikan II, bahwa extra ecclesia nulla salus berubah menjadi extra nulla salus. Di luar gereja ada keselamatan. Kita juga mengatakan bahwa memang agama yang paling benar adalah agama Islam, tetapi saya tidak menutup kemungkinan ada juga orang lain yang menganggap agama yang benar. Karena itu, marilah kita saling memahami. Yang tahu tentang perbedaan, yang tahu tentang kebenaran antara agamamu dan antara agamaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung daripada sampai di mana tingkat kualitas iman kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi mereka-mereka yang menyebut nama Allah dengan agama lain, silakan. Yang penting ada 3 prinsip. 1, jaga kesatuan dan persatuan. Yang kedua, jaga ketertiban dan keamanan Indonesia. Dan yang ketiga adalah jaga NKRI. NKRI, Pancasila, persaudaraan, keamanan, ketertiban, dan persamaan. Itu menjadi tujuan kita
dalam berkompetisi hidup di dunia dan sampai dapat wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.